Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Sebelum hari ini pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Al-Fatihah. Kemudian jangan lupa membaca doa memulai belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan minggu lalu? Apakah tugas-tugasnya sudah dikumpulkan? Sudah mengirimkan tugas perkenalannya? Untuk yang belum, silakan segera dikumpulkan ya. Bu Eka masih menerima. Untuk yang sudah, terima kasih karena sudah mengumpulkan dengan tepat waktu. Nah, untuk hari ini kita memasuki bab pertama, yaitu teks deskripsi. Sebelumnya, persiapkan dulu buku LKS dan buku tulis. Nah, sebelumnya saya tanya, apa itu teks deskripsi? Nah, di sini ada gambar apa? Ya, benar, ini adalah gambar apel. Nah, Bu Eka akan menggambarkan bagaimana kita bisa menyimpulkan teks deskripsi dari gambar ini. Nah, gambar apa ini? Gambar apel. Bentuknya bagaimana? Bentuk apel yaitu bulat. Bagaimana dengan warnanya? Warnanya ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna hijau. Kemudian, bagaimana rasanya? Rasa apel, rasa buah apel itu ada yang manis, ada juga yang asam. Nah, bagaimana dengan manfaat atau kegunaannya? Manfaat apel yaitu memiliki kandungan vitamin A yang bisa berguna untuk kesehatan mata, juga penambah daya tahan tubuh. Nah, dari karakteristik berikut ini, kita bisa menyimpulkan bahwa deskripsi itu kita menjelaskan apa yang menjadi ciri khas dari buah apel ini. Bisa disimpulkan sebagai berikut. Apa itu teks deskripsi? Berarti deskripsi itu adalah menggambarkan suatu objek baik berupa benda seperti apel tadi ataupun sebuah tempat atau peristiwa secara jelas dan terperinci sehingga kita seolah-olah merasakannya sendiri. Misalkan ada ruang kelas. Nah, di dalam ruang kelas itu terdapat apa saja? Ada papan tulis, ada meja, ada juga kursi, ada spidol dan sebagainya. Nah, bagaimana suasana di dalam kelas? Ada kelas yang ramai, ada yang kelas itu suram karena waktu itu pelajarannya mungkin, ada juga kelas itu sangat terang atau sangat gelap. Nah, hal-hal tersebut atau yang sudah kita ungkapkan tadi itu adalah kita mendeskripsikan sebuah tempat ruang kelas. Nah, misalkan kita juga mendeskripsikan sebuah peristiwa. Peristiwa seperti tsunami Aceh. Nah, waktu tsunami Aceh itu bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, kemudian apa penyebabnya, dan apa dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Kemudian kita bisa memetik hikmahnya dari situ. Nah, oke, kita masuk ke selanjutnya. Bagaimana dengan ciri teks deskripsi? Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai ciri dari teks deskripsi, bukan dari ciri-ciri apel ya, berbeda. Nah, ciri teks deskripsi yaitu menggambarkan secara konkret atau detail dan dijelaskan indahnya seperti apa. Misalkan, buah apel tadi itu enak. Nah, enaknya itu yang bagaimana? Nah, itu harusnya dijelaskan secara detail. Dijelaskan indahnya seperti apa, menggambarkan warna yang bagus itu dijelaskan bagusnya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus, yaitu warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska atau oranye. Gitu. Kemudian
Ciri dari tujuan teks deskripsi. Kenapa sih kita harus mendeskripsikan sesuatu? Kenapa kita harus mendeskripsikan apel? Kenapa kita harus mendeskripsikan sebuah ruang kelas? Tujuannya yaitu teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi kondisi objek dari sudut pandang penulis. Misalkan, kenapa kita harus mendeskripsikan apel? Tujuannya adalah agar seseorang atau pembaca itu mengetahui bagaimana karakteristik dari buah apel, begitu. Nah, di sini Bu Eka ada contoh teks deskripsi, yaitu yang berjudul burung sekretaris. Nah, di LKS terdapat teks ini. Bisa dilihat halaman 9, insya Allah halaman 9, burung sekretaris. Mari kita baca ya. Di dunia ini ternyata banyak sekali jenis burung yang unik, baik itu dari namanya maupun dari ciri khas yang dimilikinya. Salah satu jenis burung yang unik yang harus kamu ketahui yaitu burung sekretaris. Nah, paragraf-paragraf berikutnya silakan dibaca sendiri ya anak-anak, karena kalau dibaca di sini nanti waktunya tidak cukup. Nah, silakan dibaca sampai habis. Teks ini ada di buku LKS sekitar halaman 8 atau halaman 9. Nah, kemudian setelah membaca teks tersebut, Bu Eka ingin bertanya, informasi apa yang kamu pahami? Nah, apakah teks tersebut membahas suatu objek? Nah, objek apa yang dibahas gitu. Terus kemudian teks tersebut menginformasikan tentang apa? Tentang objek apa? Oh, berupa hewan, yaitu burung sekretaris yang meliputi jenisnya, ciri-cirinya, dan keunikannya. Nah, setelah membaca tadi, anak-anakku mendapat tugas dari Bu Eka ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan mengidentifikasi teks deskripsi yang berjudul burung sekretaris. Apa saja Bu pertanyaannya? Yang pertama yaitu apa objek yang dideskripsikan? Dan cara menjawabnya ada di bawahnya. Nah, ini. Jadi cara menjawabnya bukan hanya misal pertanyaan pertama yaitu apa objek yang dideskripsikan. Anak-anak menjawab langsung jawabannya. Nah, itu yang keliru. Jadi, cara menjawabnya yaitu pertanyaannya diulang. Yang dideskripsikan atau objek yang dideskripsikan adalah titik. Pertanyaan yang nomor 2. Mengapa penulis perlu mendeskripsikan objek tersebut? Jawabannya seperti ini. Objek dideskripsikan oleh penulis agar para pembaca Pertanyaan ketiga. Tulislah rincian isi teks. Nah, jawabannya rincian isi teks diantaranya yaitu Nah, pertanyaan ini silakan di screenshot yang kemudian nanti akan dijawab. Oke, anak-anakku, jangan lupa kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp pribadi Bu Eka, bukan di WhatsApp grup, tapi WhatsApp pribadi. Dan jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Kalau tidak disertakan, maka Bu Eka menganggap tidak mengumpulkan. Dan jangan lupa satu lagi, jangan lupa batas pengumpulan tugas pukul 11. Ya, batas pengumpulan pukul 11. Jika ada yang melewati batas waktu yang sudah ditentukan tanpa konfirmasi, maka Bu Eka menganggap tidak mengikuti atau menyimak pembelajaran hari ini, atau ditulis dengan A, absen. Dan nanti akan ada pengurangan nilai bagi yang mengumpulkan melewati batas jam.
Oke, alhamdulillah anak-anakku, selesailah sudah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada pembelajaran daring minggu depan. Mari kita baca kafaratul majelis sebelum mengakhiri pembelajaran pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.